Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Yuji Cesar Octaviano sebagai tim pembuka pembagian 1 dari mahasiswa Cikes Tukan. Menanggapi tadi tentang pembicara oposisi 1, yang saya tangkap ada 2 argumen. Yang pertama yaitu subsidi ini diberikan kepada orang tidak mampu, memiliki kekurangan, atau bagi orang-orang yang memiliki surat keterangan tidak mampu. Sekarang gini, realitanya di masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi itu adalah orang-orang yang mampu. Bahkan orang yang dimasukkan ke surat keterangan tidak mampu itu masih kerabatnya. Karena apa? Di Indonesia itu masih kental dengan KKN, korupsi, nepotisme. Secara gak sadar kita bisa saja menyalahgunakan subsidi tersebut gitu. Jadi saya lebih suka, lebih baik jika menerima bantuan subsidi itu melalui seleksi gitu. Jadi kalau bantuan dinsos ataupun bantuan Kemensos itu yang turun ke masyarakat itu harus observasi secara langsung melalui bawahan-bawahannya. Jadi yang pantas diberikan bantuan tersebut adalah masyarakat yang sudah terpenuhi syaratnya, bukan terakui bahwasanya dahulu dia memiliki surat keterangan tidak mampu dan sekarang ini juga bisa masuk lagi. Realitanya di masyarakat pun juga kemarin saya juga ngawal bantuan dinsos ya, bantuan COVID itu juga, itu jika masih kerabatnya pamong desa ataupun pemerintah desa itu dilancarkan, sedangkan yang tidak kerabatnya itu tidak dilancarkan, bahkan dicoret secara langsung. Itu contoh lagi Dinas Sosial ataupun Kemensos ya kemarin itu melakukan korupsi. Nah, ini secara gak sadar kita adalah penikmat, kita tidak bisa menikmati bantuan yang seharusnya diberikan bantuan gitu loh. Karena apa? Kemensos oknum salah satunya itu mengambil hak kita dengan cara apa? Ya itu tadi, masuknya ke pemerintahan Kemensos itu tidak diseleksi dahulu gitu loh. Kalau diseleksi bener-bener kredibilitas orangnya juga oke, memenuhi syarat, itu pastinya tidak korupsi gitu loh. Itu kelemahannya itu. Dan yang kedua, argumen kedua dari oposisi pertama, jurusan-jurusan yang tidak populer kemungkinan terkecil untuk bisa berkembang. Sekarang gini, mahasiswa itu adalah agent of change, gerakan perubahan. Jadi kita kalau ingin berkembang itu kita tidak bisa mengandalkan kampus instansinya masing-masing. Kita harus berkreatif, berinovasi. Bagaimana cara kita prodi kita tersebut itu bisa berkembang agar famous, agar populer, agar dipandang oleh masyarakat. Dan juga ketika kita masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, kita harus tahu gitu. Kita harus tahu prospek ke depan kayak gimana. Itu siasat. Karena apa? Mahasiswa itu lebih baik jadi tertinggi ataupun terpopuler di instansi yang ruang lingkupnya kecil daripada jadi terburuk di instansi terbesar. Kita harus tahu siasat itu. Karena apa? Jadi mahasiswa di prodi yang ruang lingkupnya sedikit ataupun kecil itu nanti kita bisa buat acuan bahwasanya kita di situ itu bisa jadi nomor 1. Nah itu jadi sorotan untuk pemerintah biar kita juga bisa dapat subsidi ataupun bantuan lagi ya. Secara gak sadar sekarang itu kita sudah menikmati bantuan dari pemerintah. Contohnya dari bantuan sosial COVID, dari bantuan pendidikan itu dari berupa paket data, ya kan? Dan ada juga bantuan PPA, ada juga bantuan UKT, masih banyak lagi. Cara kita mensiasati untuk instansi-instansi yang kurang transparan tersebut, ya kita itu juga harus berkritical thinking yang tinggi gitu. Kita contohnya, jika ada instansi yang kurang bertransparan terhadap ataupun bertransparan dalam bidang pembayaran ya, ataupun bantuan subsidi tersebut, ya kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk mengetahui, bagaimana cara kita untuk merubah birokrasi tersebut, bagaimana cara kita untuk mengutarakan inspirasi kita sebagai mahasiswa, yaitu mendirikan yang namanya FAM, Forum Aspirasi Mahasiswa. Dan nanti ada komunikasi antara
pihak akademik yang memegang bantuan ataupun memegang bagian administratif tadi tersebut. Jadi kita bisa komunikasi langsung biar transparan, ya kan? Jika ada mahasiswa yang tidak mendapatkan subsidi karena prodinya itu tidak famous atau tidak populer, ya itu nanti bisa di dalam ruang lingkup FAM tersebut bisa mengutarakannya gitu. Dan dari argumen tim oposisi yang kedua, pemerintah lebih mementingkan masa sekarang dibanding masa yang akan datang. Bagaimana coba? Sekarang gini, ketika instansi mendirikan program studi baru, contohnya dari Stikes and Tuban tersebut mendirikan ataupun mengangkat prodi baru gizi. Nah, dia tahu bagaimana cara kita mensiasati yang akan datang, karena apa, problematika yang terbesar di dunia kesehatan sekarang saat ini adalah stunting. Bagaimana cara kita mensiasati menyiapkan ahli-ahli gizi untuk kemudian hari agar stunting semakin turun. Itulah pemerintah lebih mementingkan di masa yang akan datang gitu. Kalau kita lihat balance, pemerintah sangat balance. Jadi masa sekarang kita penting dan masa yang akan datang juga penting gitu. Gini sekarang, kalau masalah bantuan ataupun subsidi tidak tersampaikan, tidak tersalurkan pada orang yang tepat ataupun buat mahasiswa yang tepat, kita tidak bisa menyimpulkan bahwasannya yang salah negaranya. Bukan seperti itu. Yang salah itu oknumnya. Karena apa? Secara gak sadar kita hidup di zaman merkantilisme. Merkantilisme adalah zaman yang di dalamnya tersebut ada kapitalis. Bukan negara Indonesia adalah negara kapitalis, tetapi di dalam negara ada oknum yang berkepercayaan ataupun mendirikan negara kapitalisme yang menguntungkan dirinya kita sendiri gitu. Siapapun orang yang menguntungkan diri kita sendiri, oke, kita siasati mereka biar ke kita gitu. Contoh lagi, perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia ataupun berdiri di Indonesia itu lebih mementingkan orang dalam. Bagaimana cara kita untuk masuk itu tergantung orang dalam, itu salah. Seharusnya kita harus seleksi, bener-bener seleksi yang kompeten gitu. Jadi karyawan yang akan datang, karyawan yang akan masuk itu harus bener-bener kompeten gitu, biar tidak ada penyelewengan terkait bidangnya. Jadi mosi tersebut adalah Dewan ini akan mensubsidi secara profesional program studi di universitas negeri pada tingkat ketersiapan dunia kerja. Saya sangat setuju. Karena apa? Subsidi itu harus yang namanya ketersiapan kerja dengan melalui tes-tes ataupun tahap-tahap yang kompeten yang harus disalurkan kepada orang yang tepat, tidak bisa kepada orang yang tidak tepat gitu. Tadi menanggapi juga tadi program proposal kepada prodi yang tidak familiar ataupun tidak famous. Sekarang gini, pemerintah juga mengadakan tentang PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu ruang lingkupnya seluruh mahasiswa boleh ikut, tergantung instansinya yang mendaftarkan. Jadi kalau kita menyeleksi satu persatu ataupun pemerintah itu menyeleksi satu persatu dengan melalui program kreatif mahasiswa, semuanya famous gak famous tetap berhak dapat. Bagaimana cara kita membuat proposalnya, bagaimana cara kita transparan dalam anggaran dananya, kita dilatih untuk kejujuran, masuk ke proposal kita ajukan, nanti pengumuman dari pemerintah itu. Jadi tidak ada alasan jika program studi yang kurang famous atau kurang populer itu didiskriminasi, katakanlah ya. Tidak bisa seperti itu, karena mahasiswa adalah agent of change. Jangan mengandalkan instansi memberikan kita, tetapi berpikirlah ataupun bertindaklah bagaimana cara mahasiswa memberikan instansi tersebut. Oke, terima kasih. Mohon izin Dewan Juri, saya Muhammad Zaki Akbar dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Jadi saya akan menanggapi dari pihak pemerintah. Satu, yaitu ada pendapat yang saya tangkap bahwa subsidi yang diberikan harus secara proporsional dan sesuai dengan perkembangan dari prodi tersebut. Nah, kita lihat perkembangan bahwa kita hidup di zaman 4.0 menuju 5.0. Itu artinya kita membutuhkan infrastruktur yang begitu cukup untuk membuat kita mengikuti zaman. Karena ketika prodi tersebut terbelakang secara infrastruktur dan terbelakang secara fasilitas, itu tentunya tidak akan bisa memenuhi perkembangan zaman, sehingga lapangan pekerjaan mereka pun juga akan ikut
sempit. Jadi dibutuhkan untuk banyak bahwa infrastruktur yang di prodi tersebut diberikan subsidi. Lalu untuk pembicara pemerintah yang kedua, yaitu yang saya tangkap adalah memperkecil cabang ilmu baru. Nah, di sini kenapa kita harus memperkecil cabang ilmu baru? Sedangkan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang itu tidak bisa kita prediksi secara pasti, yang berarti akan sangat luas kemungkinannya. Dan jika program studi atau cabang ilmu baru itu diperkecil, atau artinya kita tidak membuat cabang ilmu baru, kita akan menghadapi problematika yang pemerintah sendiri mungkin akan sangat kebingungan di saat itu terjadi. Seperti kasus virus flu burung yang disangkal oleh Bu Siti Fadila waktu itu. Jadi kita sangat kebingungan karena kita tidak memiliki sumber daya manusia yang bisa menuntut mengenai kasus flu burung tersebut. Sehingga Bu Siti Fadila membantah kasus tersebut, namun tidak ada pendukung karena kita sumber daya manusianya juga tidak terlalu banyak. Itu artinya ketika kita memperkecil akan semakin memperburuk keadaan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan mereka di dunia kerja. Karena sumber daya manusia yang tidak tergabung dalam program studi bersubsidi akan menjadikan keadaan mereka semakin terbelakang. Mereka akan semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak ada dukungan dari pemerintah, sedangkan pencipta lapangan pekerjaan yang sekarang masih didominasi oleh pemerintah. Hal ini akan menjadikan kesetimpangan ekonomi masyarakat dan mahasiswa akan ekonomi global yang semakin menurun karena tidak akan bisa meningkat ketika mahasiswa tidak memiliki lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin banyak. Namun mereka memiliki potensi yang banyak di lapangan pekerjaan yang tidak memiliki cakupan yang luas. Lalu dengan status quo sekarang, universitas negeri yang mementingkan fasilitas, akreditasi, lalu fasilitas infrastruktur, tidak peduli dengan lulusannya atau dengan mahasiswa yang telah lulus, sehingga dengan adanya subsidi tersebut akan sangat membantu dan juga mahasiswa yang berkompeten namun menganggur dapat berpeluang lebih besar lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.